Halo gamer, kalian pasti pernah main PS2 dong. PS2 adalah dimana konsol terbaru dari Sony di awal tahun 2000, dimana dia sudah memakai resolusi 480p. Bisa dibilang game-gamenya kalau dibandingkan konsol sebelumnya itu seperti rasanya next gen banget dan bagus sekali. Makanya perilisan konsol PS2 di Jepang bahkan di dunia itu adalah momen yang paling berkesan dan paling luar biasa. Nah, bagi kalian yang suka dengan game PS2 atau mungkin bahkan sampai sekarang masih bermain game PS2 yang sekarang mungkin kita udah bisa main pakai emulator, di HP pun bisa main game PS2, zaman sudah makin canggih, dan mungkin dari kalian semua juga yang mungkin masih main di rental dan tahu channel Dylan Pros dari awal karena gue main game PS2 di Pros Nostalgia. Gue hari ini bakal bahas 5 game PS2 favorit gue dan gue akan masukin ke tier list yang udah gue siapin di sini. Ada C, B, A, A+, S sama Pros tier. Pros tier dimana mungkin itu adalah pendapat pribadi gue dimana game tersebut bisa masuk ke Pros tier, yaitu game yang gue rekomendasikan. Jadi hari ini gue akan bahas 6 ya. 5 yang mungkin general dan satunya game yang sangat gue rekomendasikan. Kira-kira apa ya? Selamat datang di Pros Culture. Let's talk about anything in this video dan kita bakal bahas dan kita masukin ke tier list. Let's start. Game pertama yang akan gue bahas sudah pasti kalian semua sudah tahu dan mungkin ini adalah game yang membuat kita waktu masa kecil itu berubah teman-teman. Karena kita juga disurprise dengan adegan yang tiba-tiba ada ya ketika mungkin kalian punya PS di rumah dan main di depan orang tua kalian ya. God of War. God of War adalah seri God of War di PS2 adalah God of War pertama yang dibuat oleh developer dari Amerika pastinya, Santa Monica Studio pada 2005 ya. Itu gue umur 5 tahun teman-teman karena gue lahir tahun 2000 ya. Dan seri God of War ini berkembang sampai sekarang seperti yang kalian tahu, ini berkembang pesat sekali karena gamenya itu luar biasa menceritakan seorang Kratos, dewa yang diasingkan gitu, yang tidak tidak satu suara gitu. Tapi pada di God of War ini dia bukan dewa ya, dia belum menjadi dewa tapi OTW menjadi dewa, yang dimana dia di sini pada dasarnya menjual jiwanya kepada Ares, sang dewa perang pada saat itu ya. Dan keadaan menjadi lebih buruk ketika Ares mengangkut istri dan anak perempuan Kratos ke desa tempat Kratos melampiaskan kemarahannya. Jika kalian semua pernah menghabiskan waktu bersama God of War, harusnya kalian semua tahu yang terjadi berikutnya apa. Dan ada satu adegan yang gak bisa di skip juga di saat itu ya, dimana adegan Gucci pecah yang kita akan mendapat merah-merah sangat banyak sekali atau red orbs untuk mengupgrade skill. Bahkan kita punya Blade of Chaos ya. Itu adalah masa kecil yang indah teman-teman ya. Ya, dan God of War sudah ada banyak banget gamenya. Ada God of War 1, 2, 3, bahkan yang versi semi spin-off ya atau prequel. Bisa dibilang masih canon yang di PSP, yaitu God of War Ascension, Chain of Olympus, dan Ghost of Sparta. Gue mainin semuanya. Dan yang di PS4, God of War 4, boy! Dan yang terbaru God of War Ragnarok atau kita bisa sebut God of War 5. Karena untuk di main serinya itu adalah God of War kelima teman-teman. Walaupun ya, gue gak mau spoiler sih, tapi gak mungkin gak sih kalian gak pada main game God of War? Kalian semua pada gamer kan? Dan God of War ini sampai sekarang adalah game terbaik karena di God of War 4 juga dia sempat menang Game of the Year. Kita akan masukkan ke tier list sudah pasti di S ya teman-teman. Story-nya, voice actor-nya, walaupun yang sekarang voice actor-nya beda, gue sampai apal gitu. Ares, destroy my enemies and my love is yours. Gila. Itu lagi ya yang God of War 3. Zeus, you can no longer hide behind the
Oscars over Tina. I will have my revenge. Oh my god, bro, that's amazing, right? Kita langsung ke game kedua dari PlayStation 2 atau PS2. Siapa sih yang gak tahu Tekken? Bapak kalian, kakek kalian mungkin tahu ya Tekken itu apa gitu. Dimana Tekken ini adalah salah satu game fighting legend yang bahkan sekarang gue mainin yang versi 8-nya. Dan di PS2 itu ada Tekken 4 yang sangat legend, penuh memori. Dan yang paling keren di PS2 adalah Tekken 5. Dimana kita benar-benar difokuskan dengan Jin Kazama yang sudah sering menjadi Devil Jin, tapi dia belum bisa mengontrol kekuatannya. Pada 2004, Bandai Namco mengeluarkan Tekken 5 di PS2, dan Tekken 5 adalah salah satu game pertarungan terbaik ya di PS2 ya. Game fighting 3D yang dimana kombonya juga harus sesuai, frame-nya harus cepat, dan harus tahu counter, harus tahu tangkis apa. Memakai skill ya. Kalau mungkin main game fighting dari dulu cuma kotak-kotak segitiga-segitiga terus nge-spam serangan laser Devil Jin, ya itu skill issue. Meskipun ya gue di saat itu masih skill issue ya, gue masih spam laser, tapi game Tekken 5 ini bisa dibilang game yang bagus dan polish daripada zamannya gitu. Dimana PS2 kalian tahu kan engine-nya di saat itu tidak terlalu besar, tapi bisa membuat Tekken 5 ini sangat smooth ya kan. Dan dibandingkan dengan pendahulunya Tekken 4 sangat jauh untuk segi grafis dan gameplaynya lebih fluid jauh gitu. Pertarungannya juga lebih cepat, karakter barunya banyak, dan kembali ke dasar membuat para pemain seneng dalam seri ini. Dan sebagai game fighting, kita akan bertarung melawan berbagai karakter menggunakan sistem combo pastinya. Kita bisa elektrik, memakai Jin Kazama, sistem penghancur baru, dan banyak serangan-serangan baru juga yang mungkin berbeda dibandingkan Tekken 4. Dan sampai sekarang mungkin gue masih kayak kangen-kangenan ya, walaupun gue udah main Tekken 8 ya sekarang. Tapi Tekken 5 ini adalah apa ya, selalu ada special place in my heart ya. Dimana pas kita lawan Jinpachi gitu. Tapi Tekken banyak banget di PS2. Setelah itu ada Tekken Tag Tournament. Tekken 5 ini yang paling bagus lah. Dan gue akan masukin Tekken 5 ini ke tier A+. Kenapa bang? Kok gak masuk ke S tier? Tekken 5 kan katanya selalu punya sisi spesial di hati Bang Dylan Pros gitu. Ya karena dia A+ gitu. Ya game fighting susah ya untuk S ya. Kalau game fighting dari story-nya Tekken 5 ini ya cutscene-nya lucu-lucu, tapi kalau dibandingkan dengan God of War yang mungkin dari segi story-nya dari God of War 1 sampai sekarang pun bagus banget, God of War itu masuk ke S tier. Of course Resident Evil 4, dimana remake-nya sudah dibuat sama Capcom, dan Resident Evil 4 ini sendiri sudah rilis dari tahun 2005 ya. Dan pastinya developernya Capcom dong. Nah rilisnya itu bukan di PS2 doang, dia juga ada rilis di versi GameCube, dimana di versi GameCube grafisnya, movementnya, dan bahkan gameplaynya tuh lebih smooth. Tapi kekurangan GameCube, dia tidak punya separate ways, yang dimana kita pakai ada wong teman-teman ya. Jadi makanya yang terkenal di versi PS2 nya karena kita main di rental dulu ya. Gue dulu belum berani main di rental sendirian gitu. Kita seringnya tuh ngeliat om-om ya yang main di rental gitu kan, kita di belakang nontonin gitu sambil makan ciki. Wih seru banget. Kayak di saat itulah menurut gue kenapa gue mau jadi YouTuber. Karena ternyata nontonin orang main game seru juga ya. Apalagi kita nonton, makanya kalian juga nontonin gue main game seru kan ya itu. Kita di rental ngeliatin abang-abang main game karena kita takut main game yang horor, lebih seru gitu dibanding kita main sendiri bingung di saat itu. Jadi gue dulu sebelum gue main sendiri, gue ngeliat dulu orang-orang abang-abang main di rental itu kelihatannya jago banget ya kan, bisa ngedot sih gitu kan. Dan luar biasa ya, dimana Resident Evil 4 ini sudah mulai ke action dibandingkan dimana Resident Evil terdahulunya yang memang fokusnya lebih ke survival, kita fight-nya itu lebih terbatas gitu karena pelurunya sangat sedikit. Tapi di Resident Evil 4 ini
kita bisa beli senjata yang sangat OP, yang sangat kuat. Bisa dapat Thompson kalau udah tamat, bisa dapat Infinite Launcher juga, dan mungkin itu bukan spoiler, kalian semua udah tahu. Dan bahkan sekarang ada versi remake-nya yang sudah gue tamatkan juga waktu Lebaran 2 tahun lalu. Jadi bisa dibilang Resident Evil 4 ini adalah game terbaik PS2 ketiga di Pros Culture pada malam hari ini. Kenapa bang? Kok bisa dibilang terbaik? Masih banyak, ada Silent Hill, Resident Evil 4 pertama kali lu main. Lu bisa ketemu yang namanya Ganados pakai gergaji mesin, udah kayak Chainsaw Man. Itu udah membuat kita merinding karena pala kita bisa langsung putus. Dan gua jujur di remake-nya itu gua full senyum. Karena bener-bener double experience ya. Walaupun versi remake-nya bagus, tapi tetap experience-nya itu double. Bukan experience Resident Evil 4 semua 100% yang dulu. Karena dengan grafisnya di pada saat itu kan burik ya. Itu yang membuat itu serem gitu. Pas grafisnya jadi bagus malah jadi lebih ke action. Karena kita kan bisa beli ke merchant ya. Welcome. Hello stranger. What do you want to buy? What are you buying? Ya, dimana strangernya di Resident Evil 4 Remake kita nggak bisa bunuh. Kalau di Resident Evil 4 yang di PS2, kalau kita bunuh dia nggak bakal ada lagi, nggak bakal spawn lagi guys. Jangan pernah bunuh merchant di Resident Evil 4 PS2 maupun GameCube teman-teman. Kita akan masukin tier Resident Evil 4 ini di S tier dong pastinya, bareng dengan God of War 1. Karena ini game dimana kita ulang mainnya tuh seru gitu. Sama kayak God of War 1, kita ngulang main juga seru. Di game keempat pada malam hari ini, yaitu sudah pasti siapa yang di sini dulu dilarang main GTA dan akhirnya ke rental untuk bermain GTA. Jadi dimana GTA itu gamenya kekerasan, ada adegan-adegan dewasa yang banyak sekali dan kita bisa bebas mau ngapain aja di GTA, bisa bunuh siapapun yang kita mau. Dulu gue dilarang sama bokap gue, takutnya gue jadi GTA in real life gitu. Tapi ya sebenarnya tergantung cara mereka ajarin kita, parenting kontrolnya gitu ya. Dan jujur ketika kita waktu masih kecil, ketika kita dilarang, kita malah makin penasaran. Jadi akhirnya gue ke rental dan namatin GTA San Andreas. GTA San Andreas ini adalah bukan GTA pertama yang dibuat oleh Rockstar Studio. Dimana GTA San Andreas ini adalah game GTA pertama yang bisa berenang. Karena sebelumnya Vice City kalau kita ke air itu kita mati. Liberty City, GTA yang hitungannya GTA 3 gitu, itu kita tidak bisa berenang teman-teman. Tapi di GTA San Andreas ini kita bisa berenang. Dan dimana story-nya, main karakternya yaitu Carl Johnson punya story yang kuat juga dengan temannya dan calon musuhnya. Game ini adalah game penuh kenangan dimana kita berharap bisa hidup di Los Santos bersama Carl Johnson. Dan ya kita juga bisa ke 3 kota yang berbeda dan semua berbasis di Los Angeles. Tapi kalau di GTA namanya Los Santos, diplesetin ya teman-teman ya. Basically Los Angeles tahun 90-an sebenarnya. Dan sebelum GTA 5 hadir, inilah game GTA terbesar yang berhasil dibuat oleh Rockstar. Sebenarnya GTA 4 bagus dan banyak yang ada di GTA 4 gak ada di GTA 5, tapi beda kota. Kalau di GTA 5 itu sama kotanya. Jadi bisa dibilang GTA 5 itu adalah seperti GTA San Andreas. Bahkan ada easter egg juga di GTA 5 itu, ada rumahnya, kompleknya si Carl Johnson ini. Yang memang banyak rumor ya, nggak tahu rumor-rumor, belum di approve juga sebenarnya sama developernya. Carl Johnson tuh udah jadi sukses gitu, udah 40 tahunan umurnya kalau di setting dari GTA 5 yang memang udah di tahun 2010-an ke atas gitu. GTA 5 yang memang sampai sekarang masih dimainin orang, hitungannya game 11 tahun lebih. Fiturnya tuh masih kalah dengan GTA San Andreas. GTA San Andreas tuh lu bisa gemuk kalau kebanyakan makan, lu bisa nge-gym untuk jadi berotot, lu bisa ganti style fighting, lu mau pakai yang kungfu. Kalau gue inget dulu yang paling OP tuh yang lu serengkat orang, banting-banting orangnya langsung mati gitu. Jadi lu bisa banyak customize banget ya.
dari segi apa ya, bukan sekedar rambut gitu, tapi berat badan lu juga bisa lu jadiin berotot, bisa lu jadiin gemuk gitu. Kalau gemuk larinya capek, dan lu nembak itu tempat bensin ya, kalau misalnya mobil ada kotak itu buat isi bensin, lu tembak itu langsung meledak. Jadi di masanya 2004 game ini cukup maju ya, dan gue pasti masukin game GTA San Andreas kemana? Ya estir lah bos. Ini ya kan luar biasa. Dan baru untuk sekarang kalian bisa memainkan GTA San Andreas di Android ataupun iOS ataupun PC ya. Kalian harus beli ya gamenya, kalau di Play Store tuh nggak terlalu mahal ya. Gila ya, bayangin sekarang HP itu udah bisa main GTA dan grafiknya lebih bagus. Dan sekarang ada yang definitif versionnya juga ya, yang dimana grafisnya di upgrade tapi stylenya malah menurut gua aneh jujur. Bagusan GTA yang dulu gitu. Cuma ya kalau kalian mau nostalgia bisa main lagi gitu. Di game kelima yang terakhir sebelum kita masuk ke pros recommendation adalah Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Dimana di sini Dante pertama kali melakukan Devil's Trigger. Apa itu Devil's Trigger? Ketika dia bisa berubah menjadi wujud iblis, karena dia kan half iblis half human. Dia adalah anak dari seorang Sparda, raja iblis yang menikah dengan manusia. Dan bisa dibilang game ini vibes-nya mirip dengan God of War untuk segi kamera, tapi lebih stylish gitu. Membuat gue tuh berasa keren banget ketika udah mengkombo SSS tulisannya. Smoking Sexy Style ya kan. Itu wow. Dan di sini masih nge-rival biasa lah ya. Pertarungan kakak adik, nggak jauh sama Tekken. Tekken pertarungan dari keluarga ya, bapak anak. Kalau Devil May Cry ya, Devil May Cry itu pertarungan kakak adik. Bapaknya juga ntar ujung-ujungnya berantem. Ya pertarungan rumah tangga bisa dibilang gitu ya. Pertarungan satu keluarga gitu. Nah di Devil May Cry 3 Dante's Awakening merupakan prequel dari game Devil May Cry pertamanya, yaitu di tahun 2001. Game ini rilis di 2005, yang rilis adalah Capcom. Luar biasa di saat itu Capcom memang gamenya bagus-bagus ya. Dan mengikuti petualangan Dante yang lebih muda ya. Jadi ceritanya tuh memang maju mundur gitu alurnya ya. Agak aneh gitu. Tapi lu kalau mau lihat alurnya bisa langsung lihat di YouTube sih. Jadi bisa tahu gitu. Dan perbedaannya dari Devil May Cry 2, di Devil May Cry 3 ini dari segi gameplay dan cerita ada banyak yang bisa membuat kalian semua penggemarnya bakal tetap puas karena lebih menantang. Lebih menantang, tidak seperti Devil May Cry 2 dan membutuhkan kesabaran serta latihan untuk membiasakan diri dari sistem kayak tangkis, parry, ngedodge dan menjadi stylish di game ini. Dan di sini juga mereka udah update dan ngasih pengalaman yang memuaskan dari segi senjata baru, rangkaian gerakan beberapa boss, dan soundtracknya sih Devil Never Cry ya. Ini gila, dari soundtracknya semua tuh kerasa bedes. Kita memakai Dante walaupun rambutnya begini ya kan. Jujur rambutnya kan kerenan Nero ya dulu ya. Tapi kalau pakai Dante tuh rambutnya gini kerasa keren gitu. Karena pedangnya gede, keren, bisa ngeluarin kekuatan-kekuatan yang kayak cutscene-nya yang luar biasa. Dan gua kasih tier Devil May Cry 3 ini di, by the way pedangnya namanya Rebellion, keren banget. Gue pengen punya pedang kayak Dante dulu, sumpah. Dan game Devil May Cry 3 ini gue akan taruh di A. Untuk story soalnya biasa aja dan terlalu banyak kesamaan. Kalau kalian tahu dia di tahun yang sama dengan Resident Evil 4 ya. Jadi Devil May Cry ini sebenarnya terinspirasi dari Resident Evil 4 setahu gue, karena sama-sama Capcom juga ya. Spesialisnya Capcom ada tong merah yang ketika kita tembak atau kita getok tuh meledak. Di kedua gamenya ada. Dan untuk Resident Evil 4 story-nya bagus banget. Tapi kalau Devil May Cry itu ya bisa dibilang story bagus, biasa aja sih. Karena memang kayak lu nge-rival doang gitu sama Virgil dan bapak lu Sparda yang udah jadi raja iblis ya kan. Entah kemana gitu. Masih misterius di sini kan ceritanya, tapi udah bisa tahu dari cerita Devil May Cry sebelumnya. Tapi lebih ke action aja, jadi ya dia di A
Dan game terakhir rekomendasi gue yang akan pastinya gue masukin ke tier spesial, yaitu game dari Capcom juga. Tapi Capcom doang emang dulu tuh yang memang bikin game tuh bagus-bagus di saat itu teman-teman. Monster Hunter semua itu Capcom loh. Di PS2 tuh game Capcom tuh luar biasa semua gitu ya. Dan sama-sama ada ciri khasnya. Tong merah sebenarnya meledak, yaitu God Hand. Game yang membuat channel Dylan Pros naik, yang mungkin kalian benar-benar awal tahu channel gue itu dari game God Hand. Dan game God Hand ini bisa dibilang underrated, tapi sebenarnya rame dan gede dan banyak yang main. Di seluruh dunia tuh banyak fansnya. Dari jokesnya yang lucu, dari game fighting yang 3D bisa dibilang ya. Karena kan lu main counter, lu main nggak sekedar hack and slash, lu harus pakai mekanik, lu harus pakai dots, lu harus pakai guard breaker gitu. Kalau misalnya dia nangkis dan kita bisa combo, seru banget gitu loh. Tapi lu tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan Amerika media, yaitu IGN, di tahun waktu God Hand rilis teman-teman? Itu dia membuat review ratingnya 3. Jadi kalau kita searching di Google, God Hand itu menyedihkan sekali. Ratingnya 3 di tahun 2006. Dan kalian lihat bawahnya di 2019, In Defense of God Hand. Jadi banyak komunitas God Hand yang marah tentang review dari IGN yang membuat God Hand ini nggak ada God Hand 2 atau remake. God Hand ini matot gitu. Perusahaan yang membuat God Hand ini adalah Clover Studio. Itu anak perusahaannya Capcom juga, dan Capcom as a publisher yang nge-publish game ini, bukan nge-develop, karena yang nge-develop itu adalah Clover Studio. Karena rating 3 ini, dan sedangkan di tahun yang sama ada game bayi kagak jelas di rating 7 sama si IGN ini. IGN sampai minta maaf dan membuat konten In Defense of God Hand, sampai bikin statement di video 4 menit ini untuk membuat komunitas God Hand tuh gak kecewa dengan IGN. Hey all, few quick notes. The person who wrote this review at IGN has long since moved on from the company. Jadi orang yang buat artikel God Hand itu ratingnya 3 padahal gamenya bagus, storynya juga fun to watch, itu udah pindah dari IGN. Dan video ini adalah opini kedua ke game tersebut yang memang gua akan bahas secara personal. Ketika kita semakin besar, kita juga semakin besar sukanya terhadap game God Hand, dan kebanyakan orang juga yang kerja di perusahaan IGN ini nggak pernah ketemu sama reviewer asli lah gitu loh. Ya intinya dia bikin klarifikasi 5 tahun lalu di 2019, yang dimana mungkin di saat itu orang udah mulai pada main God Hand lagi dan lihat reviewnya ya udah pada gede. Kita yang bocah mungkin di umur 2006, gua kan umur 6 tahun main God Hand susah ya, tapi seru ya ngeliat abang-abang main God Hand. Di saat itu di rental pasti ada yang main God Hand, satu abang-abang gitu kan, satu om-om. Yang sekarang udah om-om sih pasti ya. Kalau di saat itu kita masih kecil dan dia abang-abang, sekarang udah om-om pasti ya. Ya om, main God Hand om, makasih. Jadi langsung membuat video ini akhirnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada Clover Studio? Dia bangkrut dan bisa dibilang dia tutup perusahaannya di tahun 2007, 17 tahun yang lalu, 1 tahun setelah God Hand rilis teman-teman. Jadi CEO dari Clover Studio itu pindah benar-benar kayak udah melepas perusahaannya dan membuat perusahaan game developer pribadi ya, lebih ke individual, yaitu namanya adalah Platinum Games. Dan kalian tahu Platinum Games sudah membuat game apa aja, game-game yang sampai sekarang mungkin kita masih memainkannya dan memujinya juga gitu. Salah satunya adalah Bayonetta, Nier Automata, Astral Chain. Ini game bagus banget di PS3 dulu. Dan yang gue tahu pastinya Metal Gear Rising Revenge. Mana ini kalau kita mungkin tahu meme Pak Anies ya, Senator Armstrong yang mukanya mirip sama Pak Anies ya, ini dari game Metal Gear Rising Revenge. Ini mana lagunya Standing Here I realize you were just like me, trying to make history.
Dia mukul badannya Senator Armstrong yang gede, mukanya kayak Pak Anies langsung. Itu luar biasa ini. Inilah Platinum Game. Jadi bisa dibilang IGN di saat itu jahat dan akhirnya diubah statementnya di 2019. Untuk perihal penjualan memang sedikit kurang, tapi God Hand ini adalah game yang gue tunggu game keduanya karena dari storynya, mekaniknya lu bisa mentalin orang. Dan God Hand ini sampai sekarang soundtracknya juga masih bagus dan masih gue pakai di streaming gue, dan bahkan intro gue, siapa yang kangen gue main God Hand, coba komentar di bawah ya. Dan gue akan masukin God Hand ini ke list sudah pasti prostir. Gila ya, tapi dari semua game yang gue masukin ke sini ini kan baru 5 ya. Nanti nextnya kita akan bahas lagi gitu. Ada part 2-nya, game PS2 rekomendasi dan tiernya gitu. Ini 1, 2, 3 dari Capcom gitu. Emang Capcom luar biasa sih sampai sekarang juga. Gue lagi nunggu Monster Hunter Wild. Please lah Capcom, God Hand 2. Dari semua game Resident Evil lanjut udah pasti. IP-nya bagus. Devil May Cry sampai Devil May Cry 5 dan T-nya udah tua. God Hand, kita mau lihat Jin sama Olivia menikah gitu loh. Udah memiliki 2 tangan, Devil Hand sama God Hand gitu. Tapi jadi God Hand dua-duanya karena tangan dewa itu kalau masuk ke orang yang memang jahat, dia jadi Devil Hand. Kalau jadi baik, dia jadi God Hand. Lore-nya udah bagus. God Hand remake lah minimal, gak usah bikin story baru gitu. God Hand remake, ya. Yeah. Siapa yang setuju? God Hand 2 dibikin? Let's go Capcom. Komunitasnya besar.